Ibu Saudara, kita akan membuka di dalam Yeremia pasal 33. Ini Yeremia pasal 33 ayat 3 seharusnya. Nah, kita akan lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini di dalam Yeremia pasal 3 ini dikatakan bahwa kita itu Tuhan menyuruh kita untuk berseru, Bapak Ibu Saudara, berseru kepada Tuhan. Setiap kita itu Tuhan menyarankan untuk kita berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menjawab dan memberitahukan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kita ketahui, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan setiap kita untuk berseru di dalam kehidupan ini. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu, kalau kita tahu kata berseru di sini di dalam bahasa aslinya itu adalah kara. Kara ini adalah artinya memanggil dan menyapa dengan nama. Nah, suatu panggilan kepada seseorang yang kita anggap dapat menolong kita dengan terperinci, disertai erangan dan cucuran air mata. Jadi kata berseru di sini diartikan sebagai kara, bahasa aslinya, yang mempunyai arti lebih luas adalah kita itu memanggil seseorang yang kita anggap bisa menolong kita dengan erangan, dengan cucuran air mata. Nah, Tuhan menginginkan setiap kita bahwa kita berseru kepada Dia. Karena kita tahu harusnya orang-orang percaya itu mempercayai bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi yang bisa menolong setiap kehidupan kita, yang bisa memberikan jawaban di dalam hidup ini, yang bisa memberikan jalan keluar atas setiap apa yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan menginginkan kita melakukan kara di dalam hidup ini. Tuhan ingin kita memanggil namanya, memanggil namanya dan lebih lagi untuk sebuah pertolongan di dalam hidup kita. Apapun saat ini engkau punya masalah, apapun yang engkau punya kumpulkan saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan setiap kita itu kara atau berseru sama Tuhan. Nah, kita mau lihat lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang kita perlu ketahui di dalam waktu kita berdoa atau berseru kara sama Tuhan. Nah, yang pertama adalah doa bukan pilihan yang terakhir. Berdoa itu harusnya menjadi satu tanggapan pertama di dalam kehidupan kita, bukan menjadi pilihan terakhir. Beberapa di antara orang-orang yang ada di dunia ini seringkali mengatakan bahwa ya udahlah, kita sudah mencoba A, mencoba B, mencoba C, sudah semuanya tidak berhasil. Ya, kita berdoa saja. Ya, aku sudah coba dokter ini, aku sudah coba ke orang pintar ini, ke suhu ini, kayaknya sudah tidak bisa. Ya udahlah, yang terakhir kali ini ya kita menyerah doa saja. Nah, seringkali di dalam kehidupan kekristenan pun ada beberapa orang-orang Kristen itu menganggap doa adalah pilihan terakhir dalam hidup mereka. Nah, seharusnya Tuhan mengatakan pada waktu ini kita harus menjadikan doa itu adalah pilihan pertama. Doa bukan pilihan terakhir, tetapi doa harusnya menjadi pilihan pertama kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menjadi seseorang yang dipilih terakhir atau Anda jadi sebuah cadangan, bagaimana perasaan Anda? Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita menjadikan doa itu adalah pilihan pertama kita. Beberapa orang-orang Kristen seringkali meremehkan tentang doa, menganggap doa ini adalah sebuah cadangan dan menjadikan doa itu adalah pilihan akhirnya. Tetapi seharusnya kita sadar bahwa doa adalah pilihan utama dan pertama kita. Nah, kita akan melihat bahwa doa
ada sebuah kuasa yang besar, Bapak Ibu saudara. Seharusnya kalau kita percaya dengan Tuhan, kita harusnya menjadikan doa pilihan utama dan pertama, bukan menjadikan pilihan terakhir kita. Kita harus bertobat kalau kita menjadikan doa itu pilihan terakhir. Harusnya berdoa menjadi tanggapan pertama kita, bukan pilihan terakhir kita. Jadikan doa itu adalah pertolongan pertama di dalam kehidupan Anda pada waktu Anda mengalami masalah. Ya, jadikan doa itu P3K kita. Pertolongan yang pertama, Bapak Ibu saudara. Jangan jadikan doa itu adalah pilihan akhir kita. Nah, yang kedua yang kita perlu perhatikan, Bapak Ibu saudara, doa itu bukan sekedar memberikan proposal atau memberikan daftar keinginan atas hidup kita. Nah, tidak salah kita memberikan yang namanya keinginan kepada Tuhan, tetapi seharusnya pada waktu kita berdoa, bukan kita memberikan daftar keinginan saja, tetapi seharusnya doa itu menjadi percakapan intim kita dengan Tuhan. Dan di sini saya tuliskan, doa-doa kita, kalau kita menjadi Kristen yang dewasa, itu tidak lagi menjadi daftar keinginan-keinginan saja yang kita sampaikan kepada Tuhan, tetapi lebih menjadi percakapan yang intim dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudara, Tuhan pernah ngomong kayak gini, di dalam doamu, Tuhan itu, Bapak itu sudah tahu apa yang mau minta. Lalu mungkin kadang kita mikir, kalau Bapak kita sudah tahu apa yang kita minta, buat apa kita berdoa kan? Kan Tuhan sudah tahu semuanya apa yang kita ingin minta. Nah, esensi dari doa itu bukan sekedar meminta sesuatu, tetapi esensi dari doa adalah keintiman atau bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau kita mungkin ada seseorang datang ke kita, dia mau datang cuma butuh yang memberikan proposal atau keinginan, kita ajak ngobrol apa-apa, tapi tidak mau, pasti kita juga akan merasa bagaimana, Bapak Ibu saudara. Doa bukan sekedar kita memberikan proposal kepada Tuhan, tetapi doa harusnya menjadi percakapan intim kita sama Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita benahi di dalam hidup kita, di dalam masalah doa, Bapak Ibu saudara. Kadang kita menjadikan doa itu cuma sebagai memberikan daftar keinginan kita, tapi kita tidak mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya melihat salah satu konten di TikTok. Waktu itu di konten TikTok ini ada satu orang itu ngetuk pintu dan dikatakan pintu itu adalah ruang kantornya Tuhan. Ngetuk pintu lalu dia memberikan kayak permintaan sama Tuhan. Tuhan, ini aku mau minta ini. Lalu setelah itu Tuhannya ngomong kayak gini sama orang yang minta itu. Hai nak, gimana kabarmu? Gitu kan? Oh, sudah ya Tuhan, itu permintaan saya. Saya pergi dulu ya Tuhan ya. Padahal Tuhannya di situ ingin untuk ngobrol. Nah, itu seringkali terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara. Doa kita jadikan sekedar proposal, daftar keinginan yang kita berikan sama Tuhan, tetapi seharusnya doa lebih daripada itu. Harusnya ada percakapan intim kita dengan Tuhan. Amin. Nah, berikutnya yang ketiga, berdoa berarti menempatkan diri kita di hadirat Tuhan untuk menerima darinya apa yang benar-benar kita butuhkan, Bapak Ibu saudara. Jadi waktu kita berdoa, kita harus menempatkan diri kita bahwa Tuhan itu hadir. Bukan kita sekedar menginginkan sesuatu, tapi kita menginginkan kehadiran Tuhan itu. Dan untuk apa? Untuk kita menerima benar-benar apa yang kita butuhkan, bukan yang sekedar kita inginkan. Hak istimewa kita yang tertinggi dalam hidup ini adalah berbicara kepada Tuhan. Tetapi tugas yang tertinggi dalam hidup kita adalah mendengarkan suara Tuhan. Ada banyak hal di dalam kekristenan, seringkali bahkan pendoa-pendoa di dalam gereja-gereja. Mereka sekedar berdoa, berbicara sama Tuhan, tetapi mereka tidak mengambil waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, Bapak Ibu saudara.
Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, yang harus kita sadari adalah bahwa kita perlu tahu ada waktu-waktunya Tuhan itu ngomong sama kita. Bukan kita yang berbicara terocos terus, tapi ada waktu-waktu itu untuk bagaimana kita mendengarkan isi hati Tuhan. Itu adalah doa yang harus kita lakukan selama ini. Dan ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan dalam masalah doa Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa setiap doa pasti dijawab sama Tuhan, tetapi tidak setiap doa dikabulkan sama Tuhan. Saya sangat percaya semua doa kita pasti akan dijawab sama Tuhan, tetapi tidak semua doa akan dikabulkan sama Tuhan. Ya, jadi bukan semua Tuhan akan mengabulkan, tapi semua doa Tuhan akan menjawab. Karena Tuhan itu yang selalu aktif merespon. Ya, kalau orang Kristen sekarang kadang di WA atau diapain tidak mau merespon, cuek gitu kan. Tuhan bukan Tuhan yang cuek Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tahu bagaimana memperlakukan kita. Dia itu Tuhan yang sangat-sangat sayang sama kita. Dia pasti akan jawab. Kalau kita mungkin kadang kontak orang, WA orang apa-apa, tidak dijawab, ya sudah diri tidak dijawab. Nah, itu manusia, tapi Tuhan Maha percaya. Dia kalau sudah read, pasti dia akan langsung jawab. Doa pasti jawab sama Tuhan, tetapi tidak semua doa dikabulkan sama Tuhan. Nah, jawaban di dalam Tuhan itu pasti akan ada 3 ini. Pasti dijawab, karena jawabannya apa? Ya, tunggu, dan tidak. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Tetapi Tuhan tidak akan selalu mengabulkan setiap doa kita. Dan jawaban di dalam doa kita adalah ya, tunggu, atau tidak. Nah, kita akan lihat di dalam jawaban ya, tunggu, atau tidak itu maksudnya seperti apa. Beginilah Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan menjawab doa, Ia sedang menambah imanmu. Saat Tuhan belum menjawab doamu, Ia sedang menambah kesabaranmu. Saat Tuhan menjawab dengan yang bukan kamu doakan, Ia sedang memberikan yang terbaik bagimu, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu Tuhan ngomong ya, aku akan jawab doamu, Dia akan menambah iman kita. Wah, aku percaya, semakin percaya sama Tuhan, karena aku mengalami mujizat Tuhan. Tapi kalau Tuhan ngomong tunggu dulu, belum waktunya, itu Tuhan sedang menambah kesabaran kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan ngomong, tidak anakmu, bukan ini yang akan aku berikan sama kamu, aku tidak setuju dengan yang ini. Itu berarti Tuhan sedang memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Saat Tuhan menjawab doamu, Ia sedang menambah iman. Saat Tuhan belum menjawab doamu, Ia sedang menambah kesabaran. Saat Tuhan menjawab dengan apa yang bukan kamu doakan, Ia sedang memberikan yang terbaik bagi kita. Dan marilah Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kita harus menjadikan doa itu senjata utama kita, karena Dia pasti akan jawab setiap doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita mengetahui juga kenapa pada waktu kita berdoa Tuhan mengajarkan Bapa kami yang di surga. Nah, beberapa kali saya pernah mengupas tentang hal ini, tapi saya akan pastikan kita lebih lagi memahami ini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memanggil Dia Bapa pada waktu kita berdoa. Dan kita juga bukan cuma Bapa di satu tempat, tapi kita pastikan bahwa Bapa yang kita panggil adalah Bapa yang di surga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus memulai yang namanya doa dengan kata Bapa kami yang ada di surga? Percayalah Bapak Ibu Saudara, karena seorang bapa pada waktu anaknya meminta, dia pasti akan memberikan, dan dia pasti mau waktu anaknya meminta. Nah, kita memanggil Bapa supaya kita tahu bahwa kita itu memanggil pribadi yang mau menolong kita. Dan kita memanggil Dia Bapa yang di surga. Surga bicara tentang sebuah otoritas yang tertinggi. Itu bicara pribadi yang mampu punya otoritas untuk menolong.
Kalau kita tahu ada seseorang yang mampu menolong kita, mungkin seorang pejabat, tapi dia tidak mau, percuma. Atau ada orang yang mau menolong kita, tapi dia tidak punya kemampuan, itu juga percuma, Bapak Ibu Saudara. Jadi kata Bapa kami yang ada di surga itu harus lengkap dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Dia adalah Bapa yang mau menolong kita, dan kita harus percaya bahwa Dia ada di surga, Dia mampu menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang ada di surga itu menunjukkan bahwa Tuhan, doa-doaku itu dalam pada doa pribadi yang mau menolong aku dan mampu untuk tolong aku. Hal ini akan mencerahkan kita. Kenapa kita harus menjadikan doa itu adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan pada waktu punya masalah. Karena kita percaya bahwa Tuhan mau dan Tuhan mampu untuk menolongku. Karena Dia adalah Bapa yang ada di surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita pahami ini supaya kita tahu menjadikan doa itu adalah yang utama. Sebetulnya Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan itu hanya sejauh doa kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita berdoa, percaya kita akan dekat sama Tuhan. Tetapi sayangnya kita tidak menjadikan doa itu sebagai senjata utama kita seringkali dalam kehidupan ini. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam masalah berdoa ini perlu kita tahu bahwa ada satu dampak saat seseorang menjadikan doa itu senjata utamanya. Hakim-Hakim 15 ayat 18-19. Ketika ia sangat haus, ini bicara pada waktu itu Simpson, Bapak Ibu Saudara. Berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru yang sampai sekarang masih di lehi. Waktu Simpson mengalami satu kehausan, yang Simpson lakukan adalah berseru, berdoa. Berseru, dia berdoa sama Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku haus. Dia berseru dan Tuhan membuka yang namanya liang batu. Dan dari situ muncul yang namanya air. Dan disebutlah mata air itu adalah mata air penyeru. Oleh seruan seseorang timbullah yang namanya mata air. Apa yang bisa kita pahami di dalam ayat ini? Yang bisa kita pahami Bapak Ibu Saudara, mata air penyeru adalah ketika kita berseru kepada Tuhan Allah, artinya tidak akan ada kekeringan pada hidup kita, tidak akan ada kekeringan bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Bagi orang yang selalu berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya, maka tidak akan ada kekeringan, baik itu dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kita, karena ada mata air kehidupan di dalam kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan mengatakan, akulah air yang hidup itu. Barang siapa kepada percaya padaku, dia tidak akan pernah kehausan. Kalau kita menjadikan doa atau seruan doa itu yang utama dalam hidup kita, hidup rohanimu tidak akan kering. Hidup kehidupanmu tidak akan mengalami kekeringan apapun. Amin. Hidupmu tidak akan pernah mati di dalam kerohanian atau apapun kalau kita menjadikan doa itu yang utama dalam hidup kita. Kalau kita berseru sama Tuhan kepada satu nama pribadi yang kita tahu, kita kenal, mau dan mampu itu, percayalah mata air penyeru itu akan ada di dalam hidup kita. Karena Dia adalah air kehidupan itu, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadikan doa itu untuk kita lebih mendekat sama Tuhan. Dia tidak jauh, Dia cuma sejauh doa kita. Amin. Kalau kita jauh dari doa, otomatis kita jauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita berdoa dekat dengan yang namanya apa kata doa itu, percayalah kita akan dekat sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Katakan kanan kirinya, Tuhan tidak jauh, Tuhan cuma sejauh doamu. Bapak Ibu saudara, saya akan tutup dengan satu cerita ini. Ada seorang yang namanya Josh Muller. Josh Muller ini dengan istrinya mengelola sebuah rumah yatim piatu. Josh Muller punya rumah yatim piatu awalnya tahun 1836. Dia menggunakan rumah dia di kota Bristol pada waktu itu. Ia menampung 30 anak, Bapak Ibu saudara. Dan Josh Muller ini setelah dia menampung 30 anak, tapi kemudian bertambah menjadi 130 anak. Lalu dia akhirnya butuh untuk 3 rumah untuk dia menampung 130 anak. Tahun 1845 dia membangun sebuah gedung dengan kapasitas 300 anak. Tapi ternyata anak-anak yang dipercayakan untuk ditampung sama dia semakin bertambah hingga pada tahun 1870 itu dia menampung 2000 anak yatim piatu. Dalam satu malam, karena tambah anak ini pasti bertambah yang namanya kebutuhan dan juga yang namanya hal-hal yang di dalam mungkin kebutuhan untuk makan dan lain-lain, Bapak Ibu saudara. Pada satu malam ia mengalami kebingungan. Datanglah juga seorang temannya yang namanya Pearson. Pearson ini datang ke Josh Muller untuk berkunjung melihat yang namanya panti asuhannya itu. Dan saat Pearson ini datang, ternyata Josh Muller itu lagi bergumul untuk persediaan makanan. Karena sudah habis, besok dia bingung untuk anak-anak panti asuhan ini bagaimana dia makan. Untuk 2000 anak, bayangkan Bapak Ibu saudara, 2000 anak. Lalu si Pearson ini ngomong sama Josh Muller, lalu bagaimana kamu akan bisa menyediakan untuk besok? Padahal ini jam, itu sudah malam sekali. Toko-toko semuanya pada tutup. Bagaimana besok anak-anak makan? Lalu Josh Muller ngomong kayak gini, kita berdoa. Josh Muller adalah seorang pendoa sejati. Pernah ada satu orang membuat satu orang itu membuat yang namanya satu kisahnya. Dikatakan bahwa dia pernah berdoa 50.000 kali dan dijawab Tuhan dengan cara yang ajaib, bukan dijawab dengan cara biasa, tapi bicara ajaib. Lalu si Pearson ini temannya disuruh begitu, dia sebetulnya agak tidak percaya, tapi akhirnya karena Josh Muller, ayo kita berdoa. Ya, ajak temannya itu untuk berdoa. Tuhan berdoa. Kami tidak tahu besok anak-anak makan apa, persediaan sudah habis. Kami tidak ada uang sama sekali. Bagaimana itu besok untuk mereka makan? Tapi ternyata Bapak Ibu saudara, pagi-pagi subuh ternyata diketuklah pintu panti asuhan itu. Ternyata keesokan pagi itu tersedia dengan limpah yang namanya makanan untuk setiap anak-anak yang ada. Waktu itu Josh Muller bingung siapa yang memberikan itu, tidak mau dikasih tahu siapa yang memberikan makanan itu. Setelah sekitar beberapa tahun kemudian, seseorang yang bernama Simon Shaw itu datang ke Josh Muller dan dia ngomong seperti ini, Josh Muller, saya minta maaf karena beberapa tahun yang lalu waktu saya menyerahkan makanan, saya tidak menyampaikan dari mana makanan ini. Tapi karena seorang yang dermawan yang memberikan makanan itu memberitahu saya tidak boleh memberitahukan kepada engkau Josh Muller sampai nanti dia sudah mati. Karena sang dermawan ini sudah meninggal, saya akan memberitahukan yang memberikan adalah ini. Dan kau tahu Josh Muller, kenapa dia bisa memberikan makanan roti itu kepada panti asuhan ini? Ternyata tengah malam dia seperti dibangunkan. Pada waktu tengah malam dibangunkan, itu sebelumnya dia dapat sebuah mimpi dan satu gerakan untuk
di dalam pabrik rotinya menyuruh orang-orang itu untuk mengkontak beberapa orang untuk membuat roti dengan dadakan sebanyak sekian ribu itu. Dan akhirnya waktu itu setelah subuh jadi langsung saya berikan kepada Anda. Dan Josh Muller itu bingung karena dia tahu dan pas jam saat yang dari teman dari Simon Shaw ini sampai malam ini terbangun, itu adalah saat selesai dia sudah berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, Josh Muller pada waktu itu juga pada waktu hari itu dia berdoa untuk masalah roti. Beberapa jam kemudian setelah pada waktu peristiwa membentuk roti itu, Bapak Ibu Saudara, itu beberapa jam kemudian itu ternyata sekitar 7 pagi itu ada seseorang yang memberikan 1 truk susu itu kepada panti asuhan itu. Dan ceritanya ternyata pada waktu itu ada 1 pengiriman distribusi susu itu mengalami kerusakan pada truknya. Dan kerusakan itu tepat di depan panti asuhan Josh Muller. Oleh karena kerusakan mesinnya, dan dia sudah tahu susu ini sudah pasti akan jadi basi kalau sampai beberapa lama, karena pendinginnya juga pasti rusak karena mobilnya rusak, Bapak Ibu Saudara. Dan itu daripada rusak dan basi, akhirnya sang yang punya otoritas untuk susu ini mengatakan untuk diberikan kepada panti asuhan ini. Bapak Ibu Saudara, Josh Muller berdoa dan mengalami mujizat demi mujizat dan keajaiban. Dikatakan 50.000 doanya dijawab Tuhan bukan dengan cara yang biasa, tetapi dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadikan doa senjata utama kita, dan Tuhan akan membuat kita mengalami hal yang ajaib dan luar biasa dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita.